Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN. Kembali lagi bersama saya, Safira, yang akan menemani Anda dalam perbincangan menarik pada hari ini. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam terkait pendaftaran badan usaha dan keuntungannya. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya ganteng banget dan keren banget pokoknya. Kita langsung sambut aja Kakak Zulkifli. Halo Kak. Halo Safira. Bisa dipanggil siapa nih Kak? Zul juga boleh, Kifli juga boleh. Oke Kak Zul, gimana kabarnya hari ini Kak? Baik? Baik, alhamdulillah. Kak, dengar-dengar nih di kepesertaan BPJS Kesehatan ada ya Kak kepesertaan untuk badan usaha. Itu Ada. seperti apa sih Kak? Nah, untuk BPJS Kesehatan yang di kepesertaan PPU, nah ini kan ada yang dimaksud dengan pekerja penerima upah tuh. Terus? Nah, ini di atas diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Nah, di sini ada pasal 14, setiap orang itu termasuk orang asing yang bekerja paling lambat atau paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, lebih spesifiknya lagi, untuk pekerja penerima upah itu diatur dalam Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, terdapat pada pasal 13 ayat 1 itu pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan. Begitu ini. Terus Kak, bagaimana cara pendaftaran PPUBU atau badan usaha itu dalam program JKN? Nah, untuk cara mendaftarkan badan usaha atau perusahaan ke dalam program JKN itu bisa melalui website BPJS Kesehatan yang pertama. Nah, yang kedua itu bisa melalui OCS atau bisa melalui RO di Relationship Officer di BPJS Kesehatan dengan melengkapi berkas seperti izin usaha, NPWP, dan kelengkapan administrasi lainnya. Kalau hak dan kewajiban peserta dari badan usaha dalam program JKN itu sendiri apa Kak? Nah, di sini kan ada hak dan ada juga kewajiban. Nah, bahwa adapun hak pekerja adalah memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Nah, itu haknya. Sedangkan kewajiban bersedia mengikuti program jaminan kesehatan nasional, itu JKN, mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN kepada BPJS Kesehatan, bersedia dipotong gaji ataupun upah, kemudian dipungut untuk disetorkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 ya. Kak, kalau di BPJS Kesehatan kan ada banyak segmen kepesertaannya tuh. Nah, apa bedanya segmen pekerja penerima upah badan usaha dengan kepesertaan segmen lainnya? Nah, kalau untuk segmen lainnya jelaskan PBI itu dia tanggungan pemerintah yang dimana pemerintah itu menanggung beberapa masyarakat yang tidak mampu jelasnya. Dan yang kedua, ada yang dimaksud dengan mandiri. Nah, segmen mandiri ini dia membayarkan dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan iurannya. Nah, kalau untuk mandiri itu peserta yang membayarkan dirinya sendiri. Nah, ini biasanya kalau untuk kelas 3 35.000, untuk kelas 2 100.000, dan untuk kelas 1 150.000. Itu wajib untuk setiap yang terdaftar dalam kartu keluarga. Nah, bedanya dengan pembayaran iurannya dengan pekerja penerima upah itu dia pembagiannya 4%, 1%, dan totalnya 5%. Nah, itu kan diatur dalam
diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2000. Nah, 1% ini yang dipungut oleh pekerja dan 4%-nya itu dipungut oleh pemberi kerja atau perusahaannya. Nah, itu secara kolektif dipungut dari pekerjanya lalu disetorkan ke BPJS Kesehatan. Jadi totalnya 5% ya untuk betul, iurannya. Terus untuk 5%-nya ini dihitung dari mana dasar perhitungannya? Nah, itu kan yang tadi yang saya sebutkan. Perpresnya nomor 64 tahun 2000. Oh, jadi maksudnya yang menjadi dasar perhitungan iurannya itu dari mana? Dari gaji. Oh, dari gajinya. Jadi 5% dari gaji, lalu yang 1%-nya itu dipotong dari pekerja, yang 4%-nya betul. dibayarkan oleh badan usaha. Terus Kak, apakah badan usaha yang terdaftar ini dapat menanggung semua pekerjanya atau cuma beberapa aja yang didaftarkan di program JKN? Seperti dengan pertanyaan pertama tadi, yang dimana itu pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dan tidak disebutkan secara bertahap. Maka dari itu seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan Bapak atau usahanya Bapak itu dikenakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran bagi itu. Jadi harus didaftar seluruh pekerjanya ya. Terus Kak, untuk Kak kelas rawat pekerja penerima upah sendiri itu apakah berbeda dengan segmen lain Kak? Beda manfaatnya. Badan usaha itu kalau untuk iurannya kan tadi jelas 1% 4%. Iya. Kalau untuk mandiri itu kan dia ada yang dimaksud dengan kelas 3, sedangkan pekerja penerima upah itu dia tidak ada untuk kelas 3-nya. Dia langsung ke kelas 2. Itu hitungan iurannya. Kalau kita dalam pekerja penerima upah itu batas minimum yang paling rendah. Nah, beda halnya dengan batas tertingginya itu 12 juta. Nah, walaupun sebenarnya di bawah dari UMP, gajinya akan terbilang UMP. Nah, kalau untuk di atasnya 12 juta itu akan tetap terhitung 12 juta. Begitu. Nah, batas untuk kelas 2 dan kelas 1-nya itu biasanya 4 juta 100 minimal lah, atau 4 juta ke atas. Itu akan tergolong kelas rawat kelas 1 begitu. Kalau di bawah dari 4 juta maka akan terhitung kelas 2. Jadi kalau dia menerima gajinya di bawah UMP, tetap dasar perhitungannya itu UMP ya. Iya, dan betul. dapat kelas 2. Tidak ada kelas 3 begitu Tidak ya ada Kak kelas ya. 3 untuk pekerja penerima upah. Oh, ya oke. Terus kalau gajinya lebih dari 12 juta, tetap terhitung 12 juta, 12 juta. untuk dasarnya. Oke. Terus Kak, apa manfaat badan usaha terdaftar yang menjadi peserta JKN segmen pekerja penerima upah? Nah, kalau untuk manfaatnya itu kan jelas dia pekerja itu bisa mendaftarkan 3 orang anak dan satu istri. Nah, bisa juga menambahkan orang tuanya atau mertuanya. Nah, itulah manfaatnya. Nah, kalau untuk mau menambahkan orang tua itu kan harus menambah 1%. Orang tua, ibu 1%, satu jiwa begitu. Ayah, mertua, laki-laki atau perempuan, nah itu kan kita tambahkan 1% setiap jiwanya. Nah, ini tidak berlaku bagi cucu atau tante begitu. Oh oke. Jadi pemotongan 1% tadi itu manfaatnya adalah si pekerja ini bisa menanggung 4 anggota keluarga lainnya ya. Terus kalau misalkan mau tambah anggota keluarga lain juga bisa tambah 1% lagi per orangnya begitu Kak? Iya, betul. Oke. Jadi guys, pendaftaran PPUBU ini bertujuan untuk memastikan kepemilikan kepesertaan JKN bagi seluruh masyarakat dan memiliki keuntungan dengan tarif iuran lebih murah dan manfaat kelas perawatan yang lebih baik ya. Tadi kan minimal dapat di kelas 2. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya badan usaha itu wajib untuk didaftarkan ke program JKN ya guys. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN. Terima kasih juga kepada narasumber kita Kak Zul. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Kak untuk membahas
tema-tema yang lebih seru lagi pastinya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Nah, untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan. Dadah.